Ibu dan Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur padamu Tuhan atas segala berkat yang melimpah Kau berikan dalam hidup kami. Khususnya pada pagi hari ini, Tuhan masih boleh membangunkan kami dari tidur kami. Kami masih boleh berkesempatan Tuhan untuk mengikuti renungan harian. Tuhan, kami mau menyimak firman-Mu. Bantulah kami Tuhan memahaminya, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Rabu 18 Februari 2026, yaitu yang ditulis dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama. Demikian dikatakan, untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan di dunia ini berbicara soal siklus. Coba kita ingat bagaimana siklus kehadiran manusia di tengah-tengah dunia ini. Dimulai dari ketiadaan, lalu masuk ke dalam rahim seorang ibu, kemudian menjadi janin, lalu lahir ke dunia menjadi anak bayi, masuk ke fase anak-anak, lalu masuk ke fase remaja, dewasa, lansia, lalu kemudian meninggal. Walaupun memang tidak semua orang sampai di titik yang sama dalam hidupnya, namun yang ingin kita lihat di sini adalah bahwa hidup ini adalah semua soal siklus. Semua berganti-ganti. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Jika ada di sini kita yang mungkin sedang memegang jabatan amang-inang, teman-teman, ingatlah bahwa apa yang kita pegang saat ini pun itu tidak kekal. Maka pergunakanlah hidup, pergunakanlah momen, pergunakanlah setiap kesempatan dalam hidup dengan sebijaksana mungkin. Jangan sampai ada waktu dalam kehidupan kita yang terlewat sia-sia sehingga kita tidak memuliakan Tuhan melaluinya. Coba kita gali lebih dalam lagi. Saya tidak tahu apakah ada di sini yang sedang sedih. Kalau ada amang-inang di sini yang sedang sedih, kecewa, mumet, stres atau lain sebagainya, ingatlah firman ini, untuk segala sesuatu ada waktunya. Kekalutanmu, kekecewaanmu, kemarahanmu, ini pun juga ada masanya. Semua akan berlalu, penderitaan juga. Tidak ada orang yang Tuhan biarkan hidupnya hanya penuh dengan penderitaan. Maka Tuhan pastikan Dia akan mengangkat kita, Dia akan menguatkan kita, dan Dia akan memenangkan kita. Maka oleh sebab itu tidak ada yang boleh menyerah, tidak boleh ada yang kehilangan harapannya pada Tuhan, sebab segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan gantikan segenap yang mungkin mengecewakan hati kita dengan kebahagiaan. Kalau kita pernah dengar lagu seperti pelangi sehabis hujan, demikian jugalah apa yang kita alami dalam hidup kita. Hujan bisa kita umpamakan sebagai air mata tangis kita yang tidak terhenti akibat begitu banyak tantangan dalam hidup. Namun setelah selesai hujan itu, ada pelangi menjadi sebuah tanda kasih Tuhan yang tidak ada batasnya. Kalau kita ingat kisah Nuh juga, Tuhan turunkan air bah 40 hari 40 malam menenggelamkan seisi dunia. Itu menjadi sebuah tangisan. Tetapi setelah hujan itu reda,
banjir itu surut, Tuhan hadirkan pelangi di hadapan Nuh, itu menjadi tanda perjanjian bahwa tidak akan ada lagi penderitaan yang seperti demikian di tengah-tengah dunia. Nah, sebelum saya tutup renungan ini, saya pernah baca sebuah tulisan di dalam sebuah buku tentang sebuah cerita legenda. Jadi ada seorang raja, dia panggil datang anak buahnya, atau kita bisa katakan asistennya. Dia katakan begini, tolong buatkan saya sesuatu di mana ketika saya melihatnya, ketika saya sedih, saya tersenyum. Lalu ketika saya melihat itu dalam keadaan tersenyum, saya akan menjadi sedih. Asistennya bingung, apa maksudnya? Ya, saya ingin sebuah benda yang satu waktu bisa membuat saya tersenyum, tapi di saat yang sama bisa membuat saya sedih juga. Lalu akhirnya muncullah sebuah ide membuat cincin. Jadi cincin itu dipakai oleh raja ini, namun di cincin itu ada tulisan begini, segala sesuatu akan berlalu. Ketika raja sedang penuh dengan sukacita, lalu dia lihat cincinnya, dia menjadi sedih karena dia tahu kesedihannya ini akan berlalu. Sebaliknya, ketika raja sedang sedih sekali, lalu dia lihat cincin ini, dia baca segala sesuatu akan berlalu, dia menjadi senyum. Jadi cincin itu punya dua fungsi di waktu yang berbeda. Kalimatnya sama tapi bisa mengubah situasi hati. Nah, cerita ini saya pikir juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab pengkhotbah ini, bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada lahir mati, ada sehat ada sakit, ada tawa ada tangis. Semua soal siklus sama nginang. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Yang paling penting adalah sukacita, pengharapan kepada Tuhan. Tidak boleh digantikan dengan apapun. Tuhan memberkati kita menjalani segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, tidak ada yang kekal. Kalau saat ini Tuhan kami sedang bergumul, kami sedang cemas, khawatir akan banyak hal, kami juga tahu Tuhan bahwa ini pun akan berlalu, ini pun akan selesai kami hadapi Tuhan. Oleh karenanya, buatlah Tuhan iman kami semakin teguh. Jangan biarkan kami dikalahkan oleh gelombang dunia ini. Sebab kami percaya bahwa sebagaimana Tuhan melindungi Nuh di tengah-tengah hujan badai, gelombang dahsyat, demikian jugalah Tuhan akan menopang dan melindungi kami, sehingga kami tidak tenggelam di bawah badai, melainkan kami memenangkannya melalui berbagai-bagai perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini. Kami mohon Tuhan beserta, Tuhan menguatkan kami, supaya kiranya melalui itu Tuhan, kami semakin dikuatkan. Izinkanlah kami Tuhan membawa kabar baik-Mu kemanapun kami pergi melangkah. Inilah doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.